Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya Easy Pulse. Easy Pulse ini buat apa? Ini untuk voting. Dan terutama ketika kita butuh votingnya mendadak, tapi kita nggak pengen ribet. Nah, sebelumnya kenalan dulu, nama saya adalah Oscar Karnalim. Oke, pertama-tama kita lihat dulu apa sih kelebihan dari Easy Pulse ini. Pertama, kita bisa membuat pertanyaan voting dengan sangat cepat. Nanti saya akan simulasikan, dan kita akan lihat seberapa cepatnya kita bisa bikin sebuah pertanyaan. Kedua, dengan menggunakan isi poll, identitas pemilih akan dirahasiakan. Jadi, ya ini privasinya oke lah. Ketiga, pemilih tidak perlu repot-repot login. Jadi dia tinggal langsung klik linknya, lalu isi, selesai. Keempat, setiap pemilih dapat dibatasi agar hanya bisa memilih sekali. Jadi mereka nggak boleh milih 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ini kadang-kadang berguna, terutama misalkan ketika kita voting untuk pemilihan ketua organisasi atau mungkin representasi dari sebuah badan. Nah, yang terakhir adalah hasil voting langsung ditampilkan dalam bentuk graf, jadi sangat mudah untuk dimengerti. Nah, kapan kepakainya isi polls ini? Pertama, ketika misalkan tiba-tiba kita butuh penentuan keputusan pada saat diskusi atau kelas online. Jadi misalkan, oh pas lagi diskusi, oh kita harus ngejalanin 1 dari 3 strategi. Nah, gimana nih, mending yang mana? Nah, kita bisa pakai isi polls. Kita bisa voting. Mungkin kalau dulu, pas sebelum pandemi, gampang ya votingnya kan, tinggal ngacung gitu kan. Tapi kalau sekarang, tidak semudah itu, karena online. Hal ini juga sama untuk kelas online. Jadi misalnya kita habis ngajar, terus kita pengen voting ke anak-anak. Oh, anak-anak, misalkan mending tugasnya A atau B ya untuk minggu depan, misalkan. Atau mungkin kalian mau PR atau enggak, misalkan. Nah, kita bisa menggunakan isi polls. Lalu yang kedua, ini juga bisa dipakai untuk pemilihan ketua atau perwakilan organisasi, yang tadi saya bilang, ya. Nah, gimana caranya? Kita punya 3 langkah. Pertama, kita harus buka easypulse.net. Ini gratis, tidak berbayar. Kedua, kita perlu buka akun baru. Tentu, ketika kita buat akun baru, kita perlu verifikasi email. Memang sedikit ribet, tapi ini sekali seumur hidup. Jadi setelah itu, kita udah nggak perlu lagi. Ketiga, tinggal buat pertanyaan dan bagikan link pollingnya. Nah, sekarang, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung coba aja, ya. Oke, ini adalah website easypulse.net, ya. Tampilannya seperti ini. Jadi lihat, yang tadi saya bilang kita bisa langsung bikin pertanyaan, karena pertama kali masuk, langsung ditampilkan seperti ini. Pertanyaannya apa, lalu jawabannya mau apa saja. Nah, tapi nanti ujung-ujungnya kita akan diminta untuk buat akun. Nah, karenanya mungkin sekarang awal-awal, pertama kali, kalau belum punya akun, bikin dulu akunnya. Kita klik account, lalu kita create new account. Nah, di sini bisa dibikin, atau bahkan kalau mau tidak ribet, langsung koneksi dengan Facebook dan Google juga boleh. Tapi saya prefer bikin dari 0. Nah, ini kalau kita sudah isi email dan passwordnya, nanti tinggal create account and login. Setelah kita klik, nah dia akan bilang bahwa oke, akunnya sudah dibuat, dan email verifikasi sudah dikirim untuk aktivasi. Jadi kita oke dulu. Setelah ini kita tinggal buka email kita yang tadi kita daftarkan, lalu kita klik linknya. Oke, ini contoh emailnya ya. Jadi nanti tinggal linknya diklik, otomatis nanti kita akan terverifikasi. Nah, perlu diingat, kadang-kadang mungkin email ini masuknya ke spam. Jadi nanti kalau misalkan tidak masuk di inbox, boleh dicari di spam-nya. Nah, begitu sudah tervalidasi, kita tinggal refresh halaman isi pool-nya. Jadi nanti otomatis dia akan memberi status sudah tervalidasi. Nah, kita bisa lihat data kita di account di sini, ya. Jadi kita ada email. Sebenarnya kita bisa isi data-data lain, tapi ini nggak terlalu penting. Jadi kita bisa biarkan dulu saja, kita kosongkan.
Berarti tadi 2 langkah pertama sudah selesai. Sekarang tinggal langsung masuk langkah ketiga, yaitu langsung bikin pertanyaannya. Misalkan nih, kita kasih pertanyaannya adalah, siapakah perwakilan organisasi X, misalkan, yang akan datang ke meeting Y, misalkan. Kalau kita kasih misalkan, oh nama pertama misalkan adalah Oscar, kedua misalkan adalah Karnalim, misalkan, lalu ketiga misalkan kita pengen kasih, oh Timothy, gitu ya, dan seterusnya. Kita bisa lanjut sampai bawah sebenarnya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau memasukkan gambar atau memasukkan link YouTube, itu juga bisa di sini. Jadi mungkin kalau tadi konsepnya adalah voting pemilihan presiden, gitu ya, presiden sebuah organisasi, ya mungkin mereka bisa dimasukkan link video YouTube tentang campaign-campaignnya, gitu kan. Tapi di sini karena kita inginnya yang sederhana, ya kita teks saja. Berikutnya juga di sini ada beberapa pilihan, ya. Apakah kita mau mengizinkan responden hanya mengisi satu jawaban saja, atau bisa lebih dari satu, gitu ya. Jadi boleh pilih. Kalau misalkan voting, mungkin sebenarnya lebih baik hanya boleh satu pilihan. Tapi ya tergantung kondisi. Kalau misalkan ingin banyak, ya silakan. Berikutnya di sini ada pilihan apakah mau left align atau right align. Nah, karena kita pakainya bahasa Indonesia, biasanya align-nya adalah align kiri. Jadi kita biarkan saja seperti ini. Nah, berikutnya kita juga bisa untuk mengatur look and feel. Jadi mau tampilannya seperti apa. Jadi misalkan, oh saya mau warna pink, mau warna hitam, itu semua bisa diatur di sini. Terus berikutnya ada juga yang namanya options. Nah, ini adalah tambahan. Jadi tadi yang awal, apakah kita mengizinkan multiple selection atau tidak? Ya, kita bisa akses di depan juga tadi. Terus berikutnya ini vote button tulisannya mau kayak gimana? Jadi mungkin kan kadang-kadang ada beberapa yang tidak mengerti bahasa Inggris, jadi kita ingin pakai bahasa Indonesia yang lebih jelas, itu silakan, gitu ya. Terus tulisan si results-nya mau diganti jadi apa? Itu juga bisa disetting. Terus di sini, ya ini lebar pollingnya mau seperti apa, jadi ukurannya yang ditampilkan, tapi ini nggak penting-penting amat, jadi biarkan saja. Terus di sini ada chart option-nya, apakah kita result-nya mau di-hide atau tidak. Jadi kadang kan kalau voting gitu ya, voting presiden organisasi, tentu dong kita sebaiknya jangan kasih lihat result-nya ke responden, gitu kan. Kita kasih lihatnya nanti, terakhir, gitu kan. Jadi ini bisa di-hide. Lalu berikutnya, apakah kita mau menampilkan berapa jumlah vote-nya untuk setiap pilihan yang ada. Lalu apakah kita mau menampilkan dalam bentuk persentase atau tidak. Nah, di sini adalah tulisan total vote-nya. Mau ditranslate nggak ke bahasa lain? Sama juga untuk orang-orang yang nge-vote-nya. Mau ditulis pakai bahasa lain atau tidak. Berikutnya lagi, ya sama juga, ini juga terkait dengan label poll is closed. Jadi kalau misalkan mau pakai bahasa Indonesia, bisa diganti di sini. Dan di sini, apakah kita mau menampilkan result nggak sih ketika pollingnya di-close? Ada juga di sini stricter anti-cheat, tapi ini hanya untuk yang berbayar. Jadi kalau dia premium, gitu ya, dia bisa ada pengecekan untuk cheating. Jadi supaya memastikan bahwa yang voting adalah orang dan dia hanya punya satu suara. Ini ada Facebook like button, Facebook comments, ini tidak terlalu penting. Nah, yang paling penting lagi di bawah adalah ini, allow voting again. Jadi by default, mereka tidak diizinkan untuk voting lebih dari sekali. Tapi kalau misalkan ingin diganti, ya silakan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau semuanya sudah oke, maka kita tinggal save. Nah, nanti kalau sudah di-save, itu akan muncul tampilan seperti di kanan. Sebentar, saya minimize screen saya. Nah, lihat di sini. Jadi ada previewnya. Pertanyaannya seperti apa ditampilkannya nanti. Dan ada linknya. Link untuk pollingnya. Jadi link ini tinggal di-sharing ke para responden. Cara nge-share-nya gimana? Ya kita bisa pakai tombol share yang ada di bawah sini. Atau mungkin kalau mau yang paling gampang tinggal diklik aja. Lalu linknya di-copy. Lalu tinggal dipaste ke
ya ke teman-teman yang ingin dijadikan responden. Nah, di sini cara votingnya gimana? Ini cukup mudah banget. Jadi mereka tinggal klik linknya, nanti akan terbuka di browser gitu ya. Misalkan seperti ini. Lalu akan langsung muncul soalnya. Jadi tidak ada istilah tuh yang kita perlu login dan sebagainya, itu nggak usah. Kita tinggal pilih di sini sesuai dengan pertanyaannya. Oh ya, siapa ya? Misalkan, oh ya, Oscar deh. Lalu kita vote. Nah, tadi saya centang untuk menampilkan hasil. Maka langsung keluar hasilnya di sini. Jadi pemilih bisa lihat, oh iya, Oscar sudah dipilih dengan 1 suara, dengan 100% proporsi. Berikutnya gimana kalau ada orang lain lagi? Misalkan yang tadi ya, yang di sini. Saya pakai Chrome. Misalkan saya pilih Oscar juga, lalu saya vote. Sama ya, jadi caranya tidak beda jauh, mau browsernya seperti apapun, dia tinggal masuk dan klik jawabannya. Nah, pertanyaannya, apakah sebagai voter saya bisa memilih lebih dari sekali atau tidak? Tadi kebetulan kita sudah disallow, kita sudah tidak mengizinkan untuk voting lebih dari sekali. Jadi kalau misalkan in case mereka buka lagi linknya, terus mereka mau pura-pura isi lagi, itu tidak akan keluar tulisan untuk votingnya. Jadi ini cukup berguna, gitu ya, cukup berguna untuk tadi pemilihan ketua organisasi atau mungkin ya representasi untuk mewakili dan sebagainya. Tapi tentu ini tidak secure banget gitu. Jadi ini sebenarnya masih bisa diakalin. Kalau misalkan mau benar-benar sampai tidak bisa diakalin, kita harus pakai yang premium atau yang berbayar. Oke, sekarang gimana caranya kalau misalnya kita ingin lihat hasilnya? Jadi, kita tinggal masuk ke My Pool di sini, lalu kita klik pertanyaannya. Misalkan yang ini pertanyaan, siapakah perwakilan organisasi yang akan datang ke meeting Y? Nah, kita kliknya yang mana? Kliknya adalah report. Ketika kita klik report, di sini akan muncul 3 gambar. Gambar yang sebelah kiri ini adalah survei yang ditampilkan ke responden. Jadi pas responden ngisi, tampilannya seperti apa. Lalu yang kedua di sini, ini adalah hasil pollingnya. Jadi terlihat di sini, oh ya, Oscar yang terpilih, proporsi 100% dengan 2 suara. Nah, yang sebelah kanan ini adalah location tracking. Aslinya ini kalau diaktifkan, dia bisa ngecek dari mana saja suaranya. Tapi fitur ini hanya untuk yang premium. Jadi kalau untuk gratisan nggak bisa. Ada juga beberapa tombol di sebelah kanan sini. Tombol yang pertama adalah filter. Sama ini juga fitur khusus berbayar. Jadi saya tidak akan bahas. Berikutnya adalah apakah kita mau tutup pollingnya atau tidak. Jadi kalau misalkan, oh, waktu pollingnya udah habis, ya kita tinggal tutup. Ketika kita tutup, orang tidak akan bisa voting sama sekali. Kalau pengen dibuka lagi, tinggal klik lagi. Berikutnya adalah delete. Jadi kalau misalnya kita merasa, oh ini sudah selesai nih votingnya, kita pengen hapus, tinggal delete. Oke, jadi seperti itu saja ya. Sebenarnya cukup mudah banget, hanya 3 langkah. Buka isi pulse.net, lalu kita bikin akun email, dan akun email ini sekali seumur hidup. Lalu ketiga tinggal bikin pertanyaannya. Nanti kalau sudah jadi pertanyaannya, linknya langsung di-share, selesai. Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Semoga membantu. Terima kasih.